Sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah al-hijamah atau bekam. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Sesungguhnya pada bekam itu terkandung kesembuhan. Dari Asim bin Umar bin Qatadah radhiyallahu an, dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah menjenguk Al-Muqni radhiyallahu an. Kemudian dia bercerita, "Aku tidak sembuh sehingga aku berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalamnya terkandung kesembuhan." Kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara, yaitu sayatan pisau bekam, tegukan madu, dan sundutan api. Namun aku tidak menyukai berobat dengan sundutan api. Penyembuhan terdapat dalam 3 hal, yakni meminum madu, sayatan alat bekam, dan sundutan dengan api. Dan aku melarang umatku berobat dengan sundutan api. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika pada sesuatu ada kesembuhan, maka kesembuhan itu ada pada sayatan alat bekam, atau minum madu, atau sundutan api pada bagian yang sakit. Dan aku membenci sundutan api dan tidak juga menyukainya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada suatu kesembuhan pada obat-obat kalian, maka hal itu ada pada sayatan alat bekam atau tegukan madu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisrokan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu melakukan bekam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku berjalan melewati segolongan malaikat pada malam aku diisrokan, melainkan mereka semua mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, engkau harus berbekam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku melewati satu dari langit-langit yang ada, melainkan para malaikat mengatakan, hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam, karena sebaik-baik sarana yang kalian pergunakan untuk berobat adalah bekam, alkis, dan syunis, semacam tumbuh-tumbuhan. Dari Jabir Al-Muqni radhiyallahu an, dia bercerita, aku tidak akan merasa sehat sehingga berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada bekam itu terdapat kesembuhan. Dari Anas radhiyallahu an, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika terjadi darah tinggi, maka netrakanlah dengan berbekam, sehingga tidak terjadi gejolak atau stroke pada salah seorang di antara kalian yang akan mematikan. Cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam ketika beliau tengah berikhram karena rasa sakit yang beliau rasakan di kepalanya. Dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam ketika beliau tengah berikhram di bagian punggung kaki beliau karena rasa sakit yang ada padanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berobat dengan hijamah ketika beliau sedang puasa. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di bagian tengah kepalanya sedang beliau tengah berikhram karena pusing yang beliau rasakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam di kepalanya dan menyebutnya dengan Ummu Muhith. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak batal puasa orang yang muntah atau orang yang bermimpi basah, dan tidak juga orang yang berbekam. Dari Jabir radhiyallahu an, dia bercerita, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh dari kuda beliau dan menimpa batang pohon sehingga kaki beliau patah. Waqi radhiyallahu an berkata,
Sesungguhnya Nabi SAW berbekam di bagian kaki yang terkilir. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW pernah berbekam karena kakinya tersandung atau terkilir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah berbekam di kedua urat meri atau vena jugularis dan punggung bagian atas. Dari Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah dibekam bagian tengah kepalanya dan di antara kedua pundaknya.